welcome back to my channel Anita Anggraini. Oh ya guys, di video kali ini aku mau bagikan informasi lagi seputar PMI karena banyak banget yang menunggu informasi ini ya. Mungkin sebagian besar yang berada di Taiwan sudah pada tahu, tapi teman kita yang berada di Indonesia masih banyak yang bertanya mengenai PMI. Karena kemarin ada yang menulis di kolom komentar aku seperti ini ya. Di kolom komentar kemarin ada yang bertanya, Taiwan buka nggak sih? Taiwan tutup nggak sih? Dan di Facebook kemarin ada juga yang inbox aku tanya, Taiwan tutup atau tidak? Terima kasih sudah klik video ini, tapi aku mohon klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis guys. Semoga bahagia selalu. Karena aku sudah mendapatkan informasi yang akurat, jadi untuk video kali ini aku mau bagi ke teman-teman yang masih menunggu kabar ini ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Anggraini agar terus berkembang. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih semuanya. Oh ya guys, kemarin hasil diskusi pemerintah sudah keluar ya. Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman langsung aja agar gak banyak durasinya. Jadi aku mau bacakan ke teman-teman ya. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC hari ini menyatakan bahwa mengingat terus meningkatnya epidemi COVID-19 di Indonesia mulai tanggal 18 Desember, pengiriman PMI ke Taiwan akan terus ditangguhkan atau diperpanjang lagi penutupannya. Penangguhan pengiriman PMI yang semula hanya berlaku selama 2 minggu, mulai 4-18 Desember, maka penyetopan pengiriman PMI diperpanjang lagi dan akan diputuskan untuk dibuka kembali tergantung pada situasi epidemi setempat atau Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pencegahan epidemi lintas negara dan untuk menjaga keselamatan masyarakat Taiwan. Dalam siaran persnya hari ini 16 Desember, CECC mengatakan masa penangguhan sebelumnya akan berakhir 17 Desember besok. Namun dalam seminggu berakhir, jumlah kasus di Indonesia telah meningkat sekitar 6.000 kasus dan kondisi pandemi belum juga berkurang. Selain itu, sejak Oktober hingga saat ini terdapat 132 kasus terkonfirmasi berasal dari Indonesia. 76 diantaranya memiliki laporan uji asam nukleat negatif. Namun pemerintah Indonesia belum menyediakan lembaga inspeksi atau tempat pemeriksaan bersertifikat. CECC menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi epidemi lokal di Indonesia dan berdiskusi dengan Kedutaan Besar Taiwan di Indonesia atau TETO terkait berkelayaan sertifikat lembaga karantina lokal. Apabila sudah dipastikan bisa menjamin keamanan epidemi di Taiwan, pada saat itu CECC akan membuka kembali pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI. Nah guys, itu tadi informasi yang sudah aku bacakan. Intinya dari informasi ini adalah kemarin mulai tanggal 4 Desember telah ditutup pengiriman PMI sementara ya selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu ini pemerintah Taiwan telah memantau gitu ya intinya. Dan ternyata PMI yang datang ke Taiwan itu 60% mereka itu telah terkonfirmasi COVID-19. Sebenarnya mereka datang ke Taiwan juga sudah ada bukti kayak negatif gitu ya. Tapi ternyata setelah sampai di Taiwan dan dites atau diperiksa kesehatannya, mereka itu dinyatakan positif, terkonfirmasi COVID-19. Jadi penutupan PMI diperpanjang lagi dan ini kita belum tahu sampai kapan dibuka lagi. Karena sebagian besar pekerja migran itu yang dinyatakan positif itu dari Indonesia. Jadi penyetopan buruh migran Indonesia telah diperpanjang lagi. Yang kemarin itu dinyatakan 2 minggu ya, tapi ternyata setelah 2 minggu ini masih diperpanjang lagi dan nggak tahu sampai kapan dibukanya. Jadi intinya PMI sementara di stop datang ke Taiwan. Dan di sini berita baiknya adalah
Taiwan berencana mau membantu Indonesia mengenai kedokteran. Jadi Taiwan menindak bantuan TETO atau Duta Besar Taiwan yang berada di Indonesia untuk mencari rumah sakit mana yang bisa kerjasama dan memiliki uji sertifikat. Nah, sertifikat ini bukan sertifikat yang biasa loh guys, dan bukan sertifikat yang sembarangan. Ternyata sertifikat ini adalah sertifikat yang diakui dunia. Jadi nggak mudah banget untuk mendapatkan sertifikat ini. Dan lagi aku mendapatkan narasumber dari seseorang. Buat teman-teman yang mau menyaksikan videonya, ini dia. Berita yang sampai hari ini yang dikeluarkan oleh CCC mulai tanggal 18 yang seharusnya dibuka, ternyata enggak. Sementara tetap aja ditutup penundaan untuk keberangkatan PMI ke negara Taiwan. Ini keputusan yang diambil dari CCC. Tapi CCC ini maksudnya tidak mengomong, oh kamu nggak boleh masuk, ya udah nggak ada jalan keluarnya. Tapi CCC dan pemerintah Taiwan juga memberikan ide, tapi dengan satu persyaratan, harus ada satu rumah sakit yang benar-benar mempunyai license atau ahli dalam PCR. Jadi rumah sakit ini memang ahli spesial dari untuk PCR-nya. Baik dia tuh udah mencoba untuk menjalankan segala tes dan dia tuh memang diakui oleh negara gitu loh. Ini menurut Cece ini agak sulit ya, karena di Indonesia jujur aja sih pengobatan kita terbatas ya. Kita jujur ya, pengobatan kita terbatas, kan kedokteran kita juga terbatas ya. Jadi permintaan dari pemerintah Taiwan yang harusnya ada license untuk untuk rumah sakit spesial PCR ini agak sulit ya, agak sulit. Tapi Taiwan memang udah ada rencana untuk akan membantu Indonesia. Cuma ini mungkin dalam pembahasan pemerintah. Itulah masalah pemerintah, kita nggak ikut campur lah ya, biarlah pemerintah yang nanganin. Dalam masalah ini nih, karena kenapa pemerintah Taiwan mau membantu, karena dia udah tahu, karena dia tahu loh, kita Indonesia itu dalam ilmu kedokteran itu kita masih agak kalah sedikit ya. Kita jangan ngomong kalah banyak lah, kita ngomong agak kalah sedikit dengan negara-negara yang maju. Tapi Indonesia juga nggak kalah bagusnya ya, karena di Indonesia juga ada dokter-dokter yang bagus. Cuman mungkin dalam ilmu mungkin agak kurang. Jadi apa salahnya kalau pemerintah Taiwan mau memberikan bantuan ke negara Indonesia dan negara Indonesia menerima? Ya mudah-mudahan kedokteran kita di Indonesia makin maju. Karena dari laporan PCR ini itu katanya 60% tuh 60% yang kena COVID itu katanya rata-rata ada laporan PCR-nya. Ini juga pemerintah Taiwan hari ini, Chen Shizong juga ngomong ya, Chen Shizong kepala dari CCC juga menyatakan mereka juga lagi meminta bantuan TETO, kedutaan Taiwan di negara Indonesia, untuk mencari rumah sakit mana yang bisa mereka ngajak kerjasama dan mempunyai izin sertifikat. Kemarin Cece jujur loh, Cece akhirnya baru tahu loh, ternyata yang diminta mereka itu sertifikat itu bukan sertifikat sembarangan, itu harus diakui dunia. Ya ini kemarin Cece sempat nanya ya, ternyata yang diminta sama pemerintah Taiwan ini harus rumah sakit yang benar-benar mempunyai license yang diakui dunia. Jadi angka PCR-nya itu memang nggak akan salah gitu loh. Berarti dia mencurigai kedokteran kita. Ya, tapi nggak masalah lah. Dia mencurigai kedokteran kita, gimana ya? Kita kalau mau ngomong apa lagi juga nggak ada gunanya ya. Jadi intinya tanggal 18 nggak akan buka. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia, seperti saran Cece, bagi yang belum proses, bagi yang baru mau proses, masih bikin biodata di PT apa-apa itu, sabar dulu ya. Dan kalau misalnya yang katanya yang di ngomong-ngomong gosipin, udah buka. Ya, mana tahu ada yang ngomong gosipin minta bayar duit berapa kamu bisa terbang. Sekarang nggak bisa. Ya. Dengan otomatis tanggal 18 ini sampai sekarang nggak di ngomongin akan penundaan sampai kapan nggak tahu. Ini kali ini ya. Yang pada bilang buka yang jual job ini Cece perlu ngomong ya, jangan gampang terpercaya dengan jual beli job. Cece bukan mau mematikan pasaran orang, tapi keadaan sekarang memang tidak cocok untuk membeli job ya. Kalian juga jangan gampang terbawa isu, gampang terbawa yang nggak benar, mintanya kalian transfer 40 juta, transfer 50 juta. Ya, jangan gampang ya, karena saat ini kita nggak tahu kapan bukanya. Jangan kamu ntar udah susah jerih payah, uangmu itu udah kamu bayar, ternyata kamu di sana gantung sana gantung sini, dilempar sana lempar sini, ya kasihan toh. Nah itu tadi guys salah satu informasi video
yang udah aku bagikan ke teman-teman, dan itu tadi videonya aku ambil pokoknya saja, yang penting-penting saja. Jadi seperti itulah guys tadi informasi yang aku bacakan, karena kemarin tanggal 16 Desember sudah mengeluarkan hasil persnya dan kita sudah membaca semua, dan ini aku mendapatkan dari 3 orang, dari 3 sumber, dan mereka itu mengikuti organisasi di Taiwan. Dan terima kasih banget buat teman aku yang selalu ngirim informasi ke aku ucapin terima kasih banget buat Novi atas informasinya ya. Jadi semoga info ini bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, yang udah mendukung channel ini ya. Dan buat teman-teman yang belum gabung ke channel Anita Anggreni, buruan gabung ya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like serta tulis komentar kalau ada pertanyaan, saran dan kritik, dan jangan lupa di-share juga ke media sosial kalian. Oke guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.